Terlihat seperti dompet. Apa ini punya miskin? Miskin? Ya sayang. Ya. Yes. Apa ini punya miskin? Ini bukan punya miskin. Tapi kita lihat ya. Ini punya siapa? Pasti ada ID di dalam. Yuk. Kita lihat nih. Coba siapa buka? Wah, di dalamnya ada banyak uang miskin. Wah. Punya siapa ya? Ini bukan punya miskin. Pasti pemiliknya sedih banget nih. Ya kan? Apa miskin kenal sama pemiliknya? Miskin gak kenal nih sayang. Sayang sekali nih miskin gak kenal. Tapi miskin tahu siapapun yang kehilangan ini pasti lagi sedih banget kan? Jadi apa yang kita akan lakukan miskin? Pas nih miskin mau mengajari satu pelajaran penting buat Elisheba. Nah, di dompet ini pasti sangat berharga buat pemiliknya. Ada uang, ada kartu-kartu kayak KTP, kartu ATM. Nah, penting sekali ini buat pemiliknya. Dan walaupun uangnya cuma sedikit di dalam, tetap kita harus kembalikan. Ya, di situ kita belajar kita harus kita harus jujur. Tapi karena kita nggak tahu punya siapa nih, kita kasih titip satpam ya. Kita titip security aja. Miskin, Elisheba doakan semua manusia punya sifat jujur. Amin. Amin, luar biasa kamu nak. Nah, sekalian kita belajar nih tentang kejujuran di Mesbah Cilik episode 9. Yakub berbohong kepada ayahnya dan menyakiti seluruh keluarganya. Kamu tidak akan pernah menyangka bahwa Yakub dan Esau adalah saudara kembar. Mereka tampak berbeda, mereka berpakaian berbeda, mereka memiliki minat yang berbeda, mereka berlawanan. Esau suka berburu dan Yakub senang tinggal di rumah dan menjaga kawanan dan ternak keluarga. Sebelum mereka lahir, Tuhan berbicara kepada ibu mereka, Ribka. Dia berkata bahwa kakak laki-laki akan melayani adiknya. Dia tidak tahu bagaimana ini akan terjadi, tapi dia percaya apa yang Tuhan katakan. Ishak sekarang sudah tua dan buta. Dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk memberikan berkat khusus kepada putranya. Ribka mengingatkannya akan apa yang Tuhan katakan. Tapi Esau adalah favorit Ishak. Dan Ishak bertekad untuk memberikan berkat. Suatu hari, Ribka mendengar Ishak berbicara dengan Esau. Esau, aku sudah tua. Dia mendengar Ishak berkata, saya tidak tahu berapa lama saya akan hidup. Ambil senjatamu dan berburu hewan liar untukku. Siapkan jenis makanan yang enak yang saya suka dan bawakan untuk saya. Maka aku akan memberimu restu. Begitu Esau pergi, Ribka memanggil Yakub kepadanya. Dia mengatakan kepadanya apa yang terjadi. Lalu dia berkata, jangan khawatir, Yakub, aku punya rencana. Pergi ke kawanan dan bawakan aku 2 anak kambing terbaik. Aku akan menyiapkan makanan seperti yang disukai ayahmu. Kemudian engkau bisa membawanya kepadanya dan mendapat berkat. Yakub menjawab, tapi dia akan tahu bedanya. Esau berbulu dan aku tidak.
Ayah akan tahu aku menipunya. Dia akan mengutuk saya daripada memberkati saya. Jika ada yang harus dikutuk, itu adalah aku, jawab ibunya. Pergi saja dan lakukan apa yang aku katakan. Ribka memberi Yakub beberapa pakaian Esau, dan Yakub memakainya. Dia juga menutupi tangan dan lehernya dengan kulit kambing. Kemudian Yakub pergi ke Ishak dengan makanan yang telah disiapkan Ribka. Ishak mendengar Yakub memasuki ruangan. Siapa ini? Dia bertanya. Esau, anak sulungmu, kata Yakub dengan berbohong. Saya telah melakukan apa yang engkau katakan kepada saya, ayah. Duduklah dan cicipi makanan enak ini dan beri aku restu. Bagaimana engkau menemukan hewan beruang cepat? Tanya Ishak. Tuhan menolongku, bohong Yakub sekali lagi. Lalu Ishak berkata, mendekatlah agar aku bisa menyentuhmu. Engkau terdengar seperti Yakub, tetapi tanganmu terasa seperti Esau. Apakah kamu benar-benar Esau? Ya, ayah. Yakub berbohong lagi. Kalau begitu, datang dan beri aku makanan untuk dimakan, kata Ishak. Yakub membawa makanan untuk Ishak, dan Ishak makan. Kemudian Ishak berkata kepada Yakub, kemarilah, anakku, dan cium aku. Yakub pergi ke ayahnya dan menciumnya. Ah, kata Ishak, akhirnya puas bau ladang ini. Dan begitulah Ishak memberkati Yakub. Yakub bergegas pergi. Dia baru saja pergi ketika Esau memasuki tenda ayahnya. Ini makanan yang ayah minta, kata Esau. Ishak gemetar. Dengan suara bergetar ia bertanya, siapa kamu? Aku Esau, anak sulungmu, jawab Ishak. Kemudian Ishak bertanya, lalu siapa yang baru saja dari sini? Apakah itu Yakub? Ishak kemudian tahu apa yang telah terjadi. Dia menoleh ke Esau dan dengan sedih berkata, aku memberkati dia. Aku memberkati saudaramu Yakub. Esau sangat marah. Tidak bisakah kau memberkatiku juga? Yakub menipuku dari warisanku. Sekarang dia telah menipuku dari restumu. Tidak bisakah engkau memberiku sesuatu? Ishak dengan sedih menggelengkan kepalanya. Berkat telah diberikan, saya tidak bisa mengambilnya. Esau bergumam ketika dia meninggalkan tenda ayahnya. Ketika ayahku meninggal, aku akan membunuh Yakub dan mendapatkan apa yang menjadi milikku. Yakub tahu dia telah melakukan kesalahan dan dia menyesal. Dia bersedih. Kebohongan yang dia lakukan membuat banyak orang dalam masalah. Dia seharusnya menunggu. Tuhan telah berjanji. Dia tidak akan membutuhkan bantuan Yakub ataupun bantuan Ribka. Apa yang akan terjadi sekarang? Awas mata yang selalu melihat, jangan suka lihat barang jahat.
sahabat-sahabat Hope Channel di rumah. Hari ini Miss Novel bersama dengan Michelle, halo. Iya, hari ini Miss Novel dengan Michelle akan belajar sesuatu bersama dengan teman-teman Hope Channel di rumah. Michelle mau belajar juga nggak? Mau? Iya, kita mau belajar sesuatu Michelle. Sebelumnya Miss Novel mau tanya, Michelle pernah berbohong nggak ya? Pernah lah. Oh pernah lah. Semuanya pernah berbohong. Oh benar. Kamu berbohong tentang apa sih? Biasanya berbohong Miss Novel mau tahu nih. tentang apa ya? Satu aja cerita Michelle bohong. Ya jadinya adik Michelle nih. Mana adik Michelle yang bohong? Boleh? Kamu ceritain adik kamu yang bohong? Ya udah deh, boleh. Kenapa adik Michelle? Jadi adik Michelle nih, Michelle punya boneka sama adik Michelle. Adiknya Michelle pikir punya Michelle lebih bagus, jadinya adik Michelle ngomongnya mau tukeran nih. Tapi adik Michelle suruh Michelle yang kasih duluan. Terus, hari ini kita mau belajar tentang kejujuran melalui Eksperimen. eksperimen. Namanya eksperimen Yang kejujuran. tiang kejujuran. Sudah ada alat apa saja di sini, Michelle? Kita punya double tape, kita punya karton, ada marker, ada apa ya? Buku. Ini buku yang ditutupi, oke? Nanti Michelle akan gambar di sini sesuatu. Terus ada? Kamu tahu nggak namanya? Enggak. Ada wadah di sini, ada nampan. Lalu ada apa? Ada air. Ada air. Oke, sekarang Michelle akan membuat tiang kejujuran. Michelle boleh tulis tiang kejujuran di tengah-tengahnya. Oke. Oke. Dan juga ada double tape nanti untuk membuat tiangnya. Oke, coba tunjukkan. Gimana sih? Kayak Nih, gini. ini tulisan Michelle. Tiang Tiang kejujuran. Sekarang Michelle boleh roll, boleh digulung. Robek ya? Kayaknya bisa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. That's fine. And then, tolong dirobek sayang. Can you? Oh. Bisa. Oke. Lalu Miss Novel mau minta tolong Michelle juga. Ini kita akan tulis salib dan tulis nama Yesus di dalamnya. Oke. Ini Oh udah jadi, punya Michelle cepet banget sih kamu. Oke. I think segini kali ya, kelihatan? kelihatan. Oke, kelihatan. Oke, cool. Kita tempel lagi. Nah, sudah jadi. Apa ini? Yang kejujuran. Ini tiang kejujurannya Michelle. Kita taruh di sini. Terus Oke. udah jadi. Tiang kejujuran. Dengan jadi kejujuran kalian akan menunjukkan siapa ini? Yesus. Akan menunjukkan Yesus kepada orang-orang. Coba taruh Yesus di atasnya. Ya, jadi kalau kamu jujur, Yesus akan ditinggikan sayang. Iya. Ya, Yesus akan ditinggikan kalau kamu jujur. Tinggi ya. Gimana sih kalau kamu mulai berbohong? Gimana ya? Kira-kira. Nah, apa yang akan terjadi kalau misalnya mulai bohong? Ingat, tadi ada tiang kejujuran. Kalau kita jujur, dia akan tegak berdiri. Siapa yang dimuliakan? Yesus. Yesus akan ditinggikan dan dimuliakan. Sekarang, misalnya kamu bohong satu kali, Michelle, Miss Novel udah punya air di sini. Michelle boleh ciprat-cipratin tiang kejujurannya. Sekali berbohong, cipratin. Hup, jangan. Oke, atau boleh, iya boleh, sayang. Cipratin, oke, boleh disiram lagi. Kamu mau coba? Boleh. Oke, Nah, kita begini coba ya. diciprat. Oh, mau diciprat boleh. Ada? Karena di atas ya. Atau kamu mau tuang pelan-pelan boleh, di bawahnya juga boleh. Tuang pelan-pelan. Oke, tuang pelan-pelan. Kita lihat ya apa yang akan terjadi kalau kita mulai bohong. Aduh, ternyata dia bohong lagi. Coba kita siram lagi dari depan. Kita siram dari depan dengan kebohongan. Aduh, bohong lagi. Besoknya Michelle bohong lagi. Ya ampun Michelle. Oh, ke situ ya. Coba. Di situ belum kena. Oh, di situ belum kena. Oke. Masih kering. Masih kering. Oke, careful, don't move. Oke, kita siram. Kita siram ya. Apa yang akan terjadi sama tiang kejujurannya Michelle ya? Dia sudah mulai di belakang sini sudah mulai ini menyusut. Iya. Coba kita siram lagi. Apa yang akan terjadi sama tiangnya Michelle ini ya? Aduh, sudah mulai jatuh deh kelihatannya. Oke,
sudah mulai bergoyang. Kita boleh. Oh, dia sudah mulai bergoyang? Dia sudah mulai melemah ya? Ya. Kita siram lagi dari depan deh. Mesopel siram dari depan. Oke, disiram lagi dari depan. Disiram lagi dengan kebohongan yang lain. Ya ampun, kalau Masih ada air banyak ini. oh, masih ada air banyak di bawahnya. Ya. Jatuh. Apa yang jatuh? Tadi. Yang kejujurannya. Tiang kejujurannya jatuh. Terus apa tadi yang jatuh? Yesusnya. Yesus. Ini nih udah Iya, rusak. coba pegang nih tiang kejujurannya Michelle gimana sekarang jadinya? Udah gampang robek. Gampang sudah mau rusak. Sudah mau rusak terus gimana dia? Tegak berdiri tidak? Tidak. Look at that. Jadi Gak boleh bohong. gak boleh bohong. Kenapa? Karena kalau kita berbohong, nanti kita akan dihukum. Akan dihukum. Kalau kita bohong, siapa tadi yang utama? Yesus jadinya jatuh. Tidak ada yang lihat Yesus lagi dalam kehidupan kita. Pelajaran kita hari ini tentang kejujuran. Miss Novel dan Michelle mengajak teman-teman sahabat Hope Channel, sahabat Cilik Hope Channel untuk belajar kejujuran. Ya, pastikan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan dengan semua perkataan-perkataan kita. Jadi tidak boleh berbohong. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Itulah perintah Allah. Imamat 19 ayat 11. Ini kan tempat pensilnya Mori. Kok ada sama kamu? Itu tempat pensil aku kok. Oh, kamu beli ya? Iya. Papa aku yang beli. Beli di mana? Ke luar negeri. Oh, luar negerinya di mana? Ke Singapura. Kamu ikutan? Iya, aku ikutan. Aku ikut sama mama papa aku. Oh, iya. Kapan? Minggu lalu. Oh, minggu lalu kan
kamu masuk sekolah terus. Dan hari Minggunya kita kan main-main. Kita kan main bareng-bareng, inget nggak? Aduh. Kamu bohong ya? Iya, maaf ya aku bohong. Kenapa kamu bohong? Supaya nggak ketahuan. Memangnya kamu ngapain? Aku ambil tempat pensilnya Mori. Aku suka tempat pensilnya Mori. Tapi kamu nggak kasih tahu sama Mori. Aku nggak kasih tahu. Itu namanya kamu mencuri loh. Nggak boleh. Aku cuma mau pinjem aja, nggak mau mencuri. Nah, namanya kalau kamu nggak permisi, nggak bilang sama orangnya, itu kamu mencuri. Aduh, gimana ini? Maaf ya. Nah, makanya kalau kamu bikin kesalahan, jangan ditutup-tutupi. Kita harus mengakuinya dan bertobat. Supaya kalau kamu berusaha menutupi kesalahan kamu yang satu itu, terus kamu makin bertambah bohongnya, makin banyak. Jadi kamu jadi berbohong. Aduh. Iya. Nah, sekarang kamu harus mau apa lagi, mau lakukan apa? Iya, aku mau mengembalikan. Kalau gitu, aku akan mengembalikan tempat pensilnya Mori ya. Nah, itu bagus. Kalau kamu sudah tahu itu salah, kamu harus mengembalikannya. Begitu. Jangan diulang lagi ya kesalahannya. Iya. Janji kamu nggak mau mencuri lagi? Iya, aku janji. Terima kasih ya. Iya, nah gitu. Namanya baru baik. Iya, terima kasih. Aku janji. Yoni pernah berbohong nggak? Pernah. Berbohongnya tentang apa? Bohong supaya nggak marahin mama. Oke. Verji pernah berbohong nggak? Pernah. Berbohong tentang apa? Disuruh mandi tapi nggak mandi. Oke. Hai, namanya siapa? Putri. Putri, kamu pernah berbohong nggak? Berbohongnya tentang apa? Nggak ingat. Nggak ingat. Hai, nama kamu siapa? Griselda. Griselda pernah berbohong nggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Biasanya berbohong karena apa? Karena aku pernah bilang aku udah mandi, asalnya belum. Oke. Griselda, kenapa sih kita harus memaafkan? Biar orang lain memaafkan orang lain juga. Because God will be happy. Oke. Karena Tuhan Yesus juga memaafkan. Oke, good. Supaya Tuhan memaafkan kita juga. Oke. Biar Tuhan senang. Oke.